Nona Hani? Iya. Karirku sedang meningkat pesat, jadi aku sibuk banget. Tiap hari kegiatanku transaksi 10 miliar. Jadi banyak sekali orang yang mengandalkan diriku. Aku mengerti. Aku jelaskan dulu kondisiku. Ibuku bilang setelah menikah, kamu nggak boleh kerja. Kamu harus di rumah dan jaga anak. Tapi jangan khawatir, menikah denganku dan kehidupanmu akan membaik. Bukan begini, tapi begini. Kamu mengerti? Seperti naik roket. Dasar laki-laki tak tahu malu. Lanjutkan. Aku punya standar yang tinggi, penampilanmu juga biasa aja. Nggak romantis. Tapi nggak apa-apa, ibuku bilang setelah menikah, kamu harus lahirkan 2 anak laki-laki. Kalau anaknya bukan laki-laki, kamu harus terus melahirkan. Ibuku juga bilang, wanita nggak boleh sembarangan menghabiskan uang. Uangmu akan diatur olehku. Ini, lihat kopimu. Seenggaknya harganya 35.000 kan? Kamu tahu nggak dengan harga segitu dapat kentang berapa? Ibuku juga bilang... Berhenti. Menikah saja dengan ibumu. Bisa beri mahar 300 juta? Apa maksudmu? Kau terus saja bilang, ibuku, ibuku. Kurasa aku sering kencan buta dengan ibumu. Kamu menghinaku. Lain kali saat negosiasi kontrak kerja seharga miliaran, pastikan bawa ibumu. Racun tikus sekarang murah. Cuma 12.000. Cukup untuk persediaan seumur hidup. Kamu nggak masuk akal. 300 juta. Kamu mau buat keluargaku miskin? Huh. Halo. Halo. Memakai baju begitu terbuka. Kamu mau menggoda aku? Dengar ya. Meskipun kau jujur, jangan asal bicara. Aku beritahu ya, pendapatanku stabil, gaji bulanan 8,3 juta, keuntungannya bagus menikah denganku. Kamu nggak perlu kerja, aku berikan uang bulanan 700.000. Gimana? Terima kasih. Orang seperti aku ini susah dicari. Jadi kapan kita ke KUA? Dasar bajingan, kau mau kemana? Hutang ayahmu 500 juta, kau mau kabur. Hutang ayahmu, kau yang bayar. Ayo mulai, aku nggak punya banyak waktu. Aku mau menikah denganmu. Tuan, sepertinya kau salah meja. Nggak salah. Semua di sini datang untuk kencan buta. Aku memilih kamu. Benar. Lelaki. 2 mata, 1 hidung. Semuanya juga punya. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku Hani Herlambang, 25 tahun. Tak ada kebiasaan buruk. Punya usaha milk tea, patungan dengan teman. Sebenarnya, gaji bulananku juga tak stabil. Dan juga, aku mau menikah secepatnya. Tak perlu uang mahar. Untuk pernikahannya, lebih sederhana lebih baik. Aku gugup kalau ketemu orang banyak. Gelang yang bagus. Kelihatannya bagus. Terima kasih ya. Dan kau adalah... Nama keluargaku Falcon. Aku cek dulu datamu. Nama keluarganya Falcon. Punya tanah 20 hektar. Punya peternakan babi. Rumah di pedesaan yang dibangun sendiri. Sekarang tinggal bersama orang tua. Dan juga bisa menyetir traktor. Aku juga bisa dibilang... Oke. Lumayan juga. Kelihatannya pemahaman kita sama, Tuan Falcon. Jadi maksudmu adalah... Kau ingin... Ayo pergi, masih ada 1 jam lagi sebelum KUA tutup. Kita harus datang tepat waktu. Nona Hani, aku tambah 200.000 lagi, 900.000 untuk uang bulanan. Kalau punya anak bisa dapat 2 kali lipat. Kalau kehilangan aku, kamu pasti menyesal. Seseorang yang menikah denganmu pasti dikutuk 8 turunan. Simpan saja 900.000 itu dan belikan mainan.
Aku baru dengar telepon kamu. Kamu punya ayah yang suka judi dan ibu kamu minta uang terus. Kalau kamu nggak menikah, kamu akan tinggal di sarang serigala sampai tua nanti. Cuy. Kau masih muda dan menikah, dan segampang itu, tak menyesal. Bukankah ini terlalu terburu-buru? Kita semua dapat tekanan dari keluarga untuk segera menikah. Kalau kita gak menikah hari ini, aku akan sangat menyesal. Begitu ya. Kalau gitu, aku pergi dulu. Berkabar lagi ya nanti. Tuan, ini wanita untuk kecanbutan dikenalkan kakek padamu. Kamu sudah minum kopi 3 gelas. Apa... Kenapa kamu di sini? Aku jalan ke tempat yang salah. Dari tempat kopi, malah pergi ke KUA. Ya, nggak peduli sama siapa, laporkan saja. Aku nggak berani. Kamu mau pergi kemana? Kembali ke peternakan dan beri makan babi. Tunggu, apakah bahkan grup kita punya peternakan babi? Dasar tak tahu diri. Kau pikir kau tak angkat telepon? Aku tak bisa mencarimu? Kau beritahu ya, kita sudah terima uang mahar 600 juta dari Franz Lincoln. Pernikahan sudah diatur. Lebih baik kau bersiap. Franz Lincoln, bajingan tak tahu diri, yang sok terkenal, bahkan anjing pun akan menggigitnya. Dasar lelaki botak tua. Kau bilang apa? Kalaupun dia seorang pembunuh, ya sudah terima saja. Kalau dia menyukaimu, anggap saja beruntung. Mau direstui tidak? Kau beritahu ayahku kalau aku sudah menikah. Kalau kau mau dapatkan uang dariku, tak akan bisa. Anak tak tahu diri. Menikah? Ini baru 1 hari. Kau pikir ini mainan? Kalau kau tak menikah, bagaimana bisa bayar hutangnya? Itu adalah hutang ayah. Aku tak mau menikah dengan penjudi. Kau ceraikan saja lelaki itu. Dasar anak tak tahu diri, tak tahu terima kasih. Ayahmu membesarkanmu dan kau tak mau membantunya. Aku masih 5 tahun saat kau menikah dengan ayahku. Sejak itu kalian tak peduli padaku. Beberapa tahun ini aku kerja terus demi bayar hutang judi. Aku dilahirkan oleh ibuku yang memberiku kasih sayang. Aku tak hutang apapun padamu. Dasar anak yang tidak sopan. Kau beritahu ya, pernikahan ini pasti akan dilaksanakan. Kalau kau mencoba kabur hari ini, aku akan berlutut dan memanggilmu ibu. Sekarang belum tahun baru. Nggak perlu berlutut sama sekali. Sekarang belum tahun baru. Nggak perlu berlutut sama sekali. Sayang, ini adalah... Sayang? Hani, ini adalah... Namamu siapa ya tadi? James Falcon. Falcon yang ganteng? Aduh, namanya bikin geli. Ini adalah suamiku, Falcon yang ganteng. Gimana? Lumayan ganteng kan? Halo, aku suaminya Hani. Kita sudah menikah secara resmi dengan sertifikat yang disahkan oleh hukum. Ini, lihat fotonya dan cap merah ini. Sayang, kamu nggak kenalin dia? Hubunganku dengannya, kita adalah ibu dan anak. Ya, seperti itu. Bagaimanapun ketika aku pergi, kau harus berlutut dan memanggilku ibu. Ayo pergi. Dasar tak tahu diri. Kalau kau berani, tidur di jalanan saja. Baiklah, tak ada orang di sini. Untuk yang barusan, terima kasih ya. Nggak perlu bilang makasih. Istriku kena masalah, tentu aja aku harus bantu. Kenapa kau kembali? Oh, kita bahkan belum tukeran nomor HP. Aku sungguh lupa. Aku yang add ya. Sekarang kita sudah menikah sah secara hukum. Aku dengar orang tua itu menyuruh kamu tidur di jalanan. Kenapa nggak tidur di rumahku saja? Baiklah, anggap saja menyewa. Aku akan bayar setengah sewanya. Aku masih ada kerjaan. Aku kirimkan alamatnya padamu nanti. Baik. Aku sudah putar-putar 2 kali, masih tak ketemu juga. Ini di mana ya? Sebenarnya ada di mana sih? Lokasinya sudah benar, tapi susah dicari. Kompleks ini lumayan besar ya. Pasti harganya mahal. Usaha peternakan babi lumayan menghasilkan uang juga. Kamu ngomong duluan. Tak apa. Aku cuma mau tanya, kau tinggal di lantai berapa?
Aku daftarkan sidik jarimu dulu, supaya kamu gampang keluar masuk. Baiklah. Kamu coba. Silakan letakkan sidik jari. Terima kasih. Di antara kita berdua, nggak perlu terlalu sopan, oke? Pernikahan ini terasa seperti mimpi ya. Aku perlu waktu untuk beradaptasi. Apa yang dia lakukan? Apa dia mau aku lakukan kewajiban suami istri? Apa mau tidur bersamaku? Kamu duduk dulu. Tempat ini berantakan. Aku beres-beres dulu. Ali, kenapa apartemennya berantakan sekali? Bos, ini adalah apartemen seorang bujang, jadi gayanya seperti itu. Nggak ada tisu berserakan, ini sudah termasuk bersih. Jangan terjadi lagi. Ibu, akhirnya aku menikah. Jangan khawatir, takkan kubiarkan orang lain menyakitiku seperti kakak. Suamiku orang yang hebat, ganteng, dan bisa diandalkan. Kalau aku di sampingnya, tak ada orang yang berani menyakitiku. Honey, aduh Jessica, kalau kau goyangin terus, aku akan muntah. Itu pantas, siapa suruh menikah tanpa beritahu? Siapa dia? Ganteng tidak? Apa dia kaya? Nama keluarganya Falcon. Nama panjangnya aku tak ingat. Kaya atau tidak, itu kan bukan uangku, jangan mimpi. Orang yang nama keluarganya Falcon jarang ditemukan di kota Sinarda. Astaga, tunggu. Apa suamimu orang terkaya di kota Sinarda? James Falcon? Jessica, kau kebanyakan nonton drama ya? Kau pikir aku ketemu orang random dan menikahi orang terkaya di kota? Keluarganya punya peternakan babi. Rumahnya juga rumah sewa. Dia punya kendaraan sih, tapi kendaraannya traktor. Praktis banget kan? Aku harap bisa numpang di sahabatku. Tapi sepertinya tidak mungkin. Sepertinya pangeran peternak babi mulai suka padaku. Aku anggap saja ini rezeki. Dengan 10 jari manisku ini bisa jalankan bisnis milk tea dan bergantung pada diriku sendiri untuk hidup. Baiklah, intinya kita harus semangat. Semangat! Kamu harus pergi. Istriku mungkin saja melihatmu. Bos, bukannya nggak sopan. Tapi aku cuma mau tanya, kapan kamu balikin apartemenku? Apa? Kamu nggak suka apartemenmu ditukar dengan villa di pusat kota? Bukan begitu. Terus kenapa apartemenku sama besarnya dengan kamar mandimu? Lagi pula, kalau kakek kamu tahu... Sayang? Hani? Perkenalkan, ini Tuan Ali, rekan kerja peternakan babiku. Aku beternak babi? Tuan Ali? Iya, aku adalah Tuan Ali, rekan beternak babi. Ini istriku, Hani Herlambang. Tuan Falcon. Tuan Ali, karena kamu sibuk, aku nggak mau ganggu kamu. Kamu pergi dulu aja ya. Oh. Tuan Falcon, kualitas babi kamu lumayan bagus. Ayo lanjutkan kerja sama kita di masa depan. Sampai bertemu nanti. Ayo pergi. Tuan Ali adalah rekan kerja peternakanku. Dia mengantarku pulang karena kami adalah rekan kerja. Jangan terlalu dipikirkan ya. Itu bagus. Apa? Perusahaanmu punya kebiasaan yang bagus. Ayahku tak pernah mengantarku pulang. Halo kak,
Hani, dasar anak kurang ajar. Kau pikir setelah pindah aku tak bisa mencarimu? Sembunyilah kalau kau bisa. Lihat saja bagaimana aku menghancurkan kakakmu. Dasar tua bangka, apa yang mau kau lakukan? Dia berhenti sekolah dan kerja demi kau. Punya adik tak tahu diri sepertimu. Benar-benar sial. Hani, jangan datang ke sini. Jangan datang. Diam kau. Apa yang terjadi? Aku ada urusan. Kau pulang saja dulu. Bos. Ini kontrak dari grup Gundawa. Perlu persetujuan kamu. Sangat mendesak. Aku sibuk. Tapi ini proyek triliunan yang kamu perjuangkan selama 3 bulan. Sekarang juga, coba periksa latar belakang keluarga istriku. Baik. Hei, sialan. Mau apa kau? Mau memukulku? Kakak, yang luka di mana? Lihat saja apa aku bisa memerasmu. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Hei! Mudah saja, salah satu dari kalian bernilai 600 juta. Entah, kau menikah dengan Franz Lincoln, atau kakakmu cerai dan menikah dengannya. Kau sungguh gila. Itu tak mungkin. Tidak mungkin. Aku punya banyak cara. Kasus terburuknya, aku minta lelaki itu menikahimu cuma demi uang. Cepat atau lambat dia akan melihatmu sebagai sampah dan menceraikanmu. Lalu kau menikah dengan Franz. Kau berani? Kenapa tak berani? Karena aku sudah terima uang mahar 600 juta. Kalau kau tak mau menikah, aku akan langsung bayar hutang judi kakak iparmu buat dia menceraikan kakakmu dan menikah dengan Franz. Lepaskan! Cuma 600 juta saja. Aku akan bayar. Sayang, tenang dulu. Pakai ini. Liana, enggak. Berhenti. Jangan. Bukannya bagus. Keadaannya nggak perlu jadi semakin parah. Ini satu atau ini satu, pilih salah satu. 600 juta. Dan jangan ganggu istriku lagi. Apa ini? Cuma selembar kertas dengan banyak angka nol. Mau menipuku? Ini adalah cek. Kamu bisa menukarnya ke bank. Apa benar? Apa pekerjaanmu punya uang sebanyak ini? Peternak babi. Seorang peternak babi bisa berikan 600 juta dengan mudahnya. Kau pasti gila karena menikah dengan lelaki ini. Pergilah! Aku tak ada waktu untuk meladenimu. Hani, ayo kau pergi. Aku bisa tangani hal ini. Franz, dia tak berani menyentuhku. Daniel Herlambang, ayo macam apa kau ini yang membiarkan orang luar menyakiti anakmu? Orang luar? Itu adalah ibumu. Teriakan apa ini? Suara berisik apa? Hah? Kenapa kalian teriak? Hah? Bos, bukannya kita setuju bayar bulan depan? Daniel, bukan aku yang mempersulitmu. Kamulah yang berurusan dengan orang yang salah. Bosa, kau salah paham. Kita bukan siapa-siapa. Kita tak mau cari masalah. Diam kamu. Kalau ada seorang pun di sini yang berani melangkah maju, akan kupatahkan kakinya. Mengerti. Nggak akan lagi. Ayo pergi. Dasar gila, kakakmu takkan pernah tenang. Kau seperti kotoran di sepatu orang. Tak bisa lakukan apapun, cuma bisa bikin jijik. Pergilah. Jangan pikir karena Hana yang melindungimu kau jadi bisa kabur. Ini belum berakhir. Dasar tua bangka, kejar dia. Ayo cepat lari. Kak, berapa banyak yang kau berikan ke mereka? Mereka tahu angka pastinya. Bahkan anjing pun lebih baik dari mereka. Hani, jangan khawatir. Aku akan pikirkan caranya. Pikirkan gimana? Ini bukan hutang judimu. Ini bukan kewajibanmu. Masalah sebenarnya adalah mereka. Biar aku yang urus. Bukannya aku bilang jangan berhutang buat beli rumah untuk Merah, tapi kamu bersikeras. Merah adalah anakmu. Sudah sepantasnya aku membelikannya rumah. Bahkan Hani dan Harry pun gak punya. Aku perlakukan mereka sama, jadi tentang rumah Merah. Memangnya kenapa? Jangan-jangan kau tak mau beli? Beli. Dasar tak berguna.
Sudah jelas ada yang melindungi perempuan itu. Tidak bisa. Aku harus cari tahu apa yang terjadi. Kamu... Tuan Falcon, aku mengerti. Aku akan bereskan. Masuk ke dalam. Tuan, jangan sampai mereka melihatmu. Aku lihat kau bicara dengan seseorang. Kemana mereka pergi? Hah? Siapa? Orang apa? Ada yang aneh denganmu. Ada apa di dalam mobil? Kejutan. Kejutan? Udah, kamu naik dulu. Kamu naik dulu. Kejutannya apa? Bukankah kita sudah menikah? Ayo kita rayakan. Aku beli bahan makanan. Ayo pulang dan masak. Kau bisa masak? Nggak bisa. Tapi aku bisa belajar. Hani. Kamu nggak pakai sabuk pengaman? Kukira dia mau menciumku. Kenapa hatiku berdebar kencang? Mungkin karena aku kaget. Mobil ini terlihat familiar, iya kan? Ini mobil Tuan Ali. Di mana traktormu? Mobilnya ada masalah. Jadi Tuan Ali minta aku perbaiki. Traktornya juga sedang diperbaiki. Maaf, aku nggak bisa tahan lagi. Astaga, ini pasti suatu keajaiban. Keberuntungan ini cuma datang sekali. Sudah malam, kamu belum tidur? Aku masih berhitung. Dalam waktu 3 bulan, harus hasilkan 600 juta. Selain itu, aku dan kakak tak ada hubungan lagi dengan mereka. Sayang, si Daniel itu memperlakukanmu seperti tambang emas. Tapi kita bukan ayam yang bertelur emas. Jangan turuti keinginannya. Keuntungan penjualan milk teamu juga sedikit. Aku juga tak mau berikan dia apapun. Aku takut Daniel bertindak keterlaluan. Kakakku itu sangat lemah lembut. Aku tak bisa biarkan dia menderita. Apa yang salah? Akhir-akhir ini susah dapatkan uang. Untungku cuma beberapa ratus tiap hari. Sayang, aku punya 600 juta. Tidak perlu. 600 juta itu uang yang banyak. Berapa banyak babi yang harus kau jual? Percaya kemampuan suamimu. Ini adalah hutang pribadiku, bukan hutang sebagai suami istri. Ayo, pergi tidur sekarang. Aku akan selesaikan perhitungan ini dulu. Nurut ya. Selamat malam. Ayo sana, pergi tidur. Kamu juga cepat tidur. Ayo, ayo. Ali, aku punya tugas untukmu. Hani, penjualan kita semakin menurun. Kita harus ngapain? Aku bakalan gila ini. Aku stres banget hari ini, jangan ganggu ya. Kau menerima pesanan baru. Hani, kita dapat pesanan banyak. Berapa? 5 pesanan atau 10? 30, 300. Lemon tea 45.000 satu gelas. Totalnya 14 juta. 300 pesanan. Sebanyak itu, cuma satu perusahaan. Kalau totalnya 14 juta sehari, berarti sebulan 420 juta. Apa kamu pikir ini akan berhasil? Istriku nggak akan curiga kan? Bos, cara ini sangat hebat. Masalah snack perusahaan kita teratasi, dan juga bisa bantu istrimu bayar hutang. Dia akan makin percaya diri dan berpikir itu kemampuannya. Milk tea-nya juga enak, jadi nggak akan curiga. Dan juga pesan dessert di tokonya. Pastikan dia bayar hutang dalam waktu 3 bulan. Oke. Satu lagi. Apa yang kamu dan istrimu lakukan di malam hari? Hah? Hal ini nggak bisa kamu dengar dengan gratis. Apa yang salah? Tidak apa-apa. Cuma lelah. Aku akan baikan setelah istirahat. Apa kamu sudah makan?
Belum. Terlalu lelah untuk masak, terlalu lelah untuk makan. Aku saja yang masak. Memangnya kau bisa masak? Enggak, tapi aku bisa belajar. Setelah wajan panas, masukkan minyak. Setelah wajan itu, ini. masukkan sayuran. Atau masukkan bahan yang kau suka. Sebentar. Gimana aku tahu kalau wajannya udah panas? Astaga. Coba ini. Kenapa? Nggak enak. Kenapa sayang? Kamu nangis karena terharu? Apa enak banget? Kalau kamu suka aku bisa masak tiap hari. Kita makan di luar saja. Tidak perlu, aku akan masak. Aku pesan online aja. Kamu udah lelah kerja seharian. Ketika sampai rumah, kamu bisa nikmati pijatan suamimu. Biar suamimu yang memasak. Kalau nggak mood, aku akan menemanimu. Kerja di luar sudah sangat capek. Terima kasih suamiku. Hani, aku cuma bingung. Kenapa kau tak minta uang mahar? Aku wanita kuat dan hebat. Omonganku tak bisa dibatalkan. Suamiku memanjakanku. Untuk apa uang mahar? Masalahnya kau tak minta, dia takkan kasih. Apa dia tahu betapa lelahnya kau buat 300 milk tea dalam sehari? Lelaki seperti itu tak berguna. Jessica, kalau kau punya banyak energi, kau bisa buat 300 milk tea-nya. Aduh, aku cuma khawatir denganmu. Ketika kau menikah, kau seharusnya dapatkan uang atau cinta. Kau tak dapat uang, setidaknya dia ganteng kan? Iya, dia lumayan ganteng. Lumayan ganteng. Kalau gitu, apa dia jago di ranjang? Aduh Jessica, kita belum melakukan itu. Apa dia punya kondisi tertentu ya? Apa sih maksudmu? Mungkin dia menipumu. Kau cuma kedok agar dia terlihat normal. Selamat datang, ada yang bisa aku bantu? Wah, gantengnya. Aku di sini mencari Hani. Kenapa kau di sini? Peternakan babinya tak sibuk. Hani, jangan bilang ini dia orangnya yang kau bilang tak punya apapun dan punya kondisi tertentu. Hari ini nggak terlalu sibuk. Aku mau jemput kamu pulang. Apa kamu butuh bantuan? Iya, tentu saja. Berikan padaku. Ku dengar dari Hani, keluargamu beternak babi. Ada berapa banyak? Luas tanahnya berapa? Dan juga punya berapa mantan pacar? Oh, nggak punya mantan. Jessica, lakukan pekerjaanmu. Hebat banget. Pantas kau single di umur 30. Halo, aku mau pesan 2 lemon tea ya. Tunggu sebentar ya. Aku mau dia yang buat. Maaf, dia masih harus buat 200 gelas lagi. Aku buatkan ya. Tidak apa-apa, aku bisa tunggu. Pesanan kita hari ini banyak banget. Mungkin bisa beli di toko lain. Dia benar-benar tipe yang cemburu. Apa yang kau lakukan? Jalan pakai mata. Aku minta maaf ya Nona. Penjaga macam apa kau ini? Pengantar makanan bisa masuk sembarangan. Mau tanggung jawab kalau ada yang hilang. Maaf ya Nona. Apa salahnya pengantar makanan? Bagaimana kau bisa langsung menuduh seseorang pencuri? Kau kerja di perusahaan mana? Aku mau komplain. Sepertinya duduk di kantor membuatmu sombong ya. Tanpa kami pengantar makanan, kau bakalan terus duduk di kantor atau menunggu lama di rumah sampai mati kelaparan. Kau? Ada apa ribut-ribut? Tuan, wanita pengantar makanan ini, dia bertemu denganku dan bicara kasar.
Aku simpan pesananmu di sini ya. Tunggu sebentar. Kedepannya kamu nggak perlu datang lagi. Kenapa? Aku sudah tanda tangan kontrak 3 bulan dengan perusahaanmu. Dengan kualitas seperti itu, aku berhak batalkan kerjasamanya. Ada 2 biji lemon di dalamnya. Itu hal normal. Di tempat ini aku yang buat peraturan. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu yang buat peraturan? Tuan. Apa kamu sudah bayar? Maaf. Ini semua salahku. Lemon tea dengan biji itu normal. Dan itu enak. Aku minta maaf. Dasar payah, menghina pengantar makanan dan malah takut. Kamu gak tahu apapun. Kembali ke mejamu sekarang. Kalau nggak mau kerja, kemasi barangmu dan pergi. Hah? Bukan begitu. Aku nggak bisa tahan. Coba buka mulutmu. Baiklah, ayo kita pergi. Hati-hati. Yang tadi, terima kasih ya. Nggak apa-apa. Perlu orang jahat untuk melawan mereka. Jangan ampuni mereka. Untuk membalasnya, hari ini aku yang akan memanjakanmu. Hei, sekarang masih siang bolong. Ini bukan waktu yang tepat. Apa yang kau pikirkan? Maksudku, malam ini aku yang masak. Aku yang akan memanjakanmu. Baiklah. Ayo pergi. Kenapa kamu senang banget? Untuk rayakan, orang terkaya di kota Sinarda, Grup Falcon, tanda tangan kontrak dengan kita untuk 3 tahun ke depan. Bisnis milk tea-ku berjalan lancar. Ini untukmu. Ini apa ya? Kakekku bilang kalau aku sudah menikah, aku harus berikan gajiku. Mulai sekarang, semua pengeluaran pakai kartu ini ya. Tidak perlu. Setelah jam 9 malam, sayuran akan diskon. Itu tak terlalu mahal. Kalau bicara soal hidup hemat, aku jagonya. Ayo sayang, bantu aku. Kalau aku yang pegang, uangnya akan habis. Kalau gitu, aku bantu pegang ya. Aku berikan kembali kalau kau perlu. Oke. Ayo makan. Dasar, di luar kontrolku lagi. Sayang, kamu ganti ke sikat gigi elektrik. Aku sudah memeras lemon seharian. Tanganmu pasti akan gemetar juga. Gelangmu sama persis denganku. Oh, beberapa tahun lalu diberikan seorang teman. Hei, apa yang terjadi? Hei, Tuan, apa kau baik-baik saja, Tuan? Bertahanlah, aku akan panggil ambulans. Sudah, istirahatlah. Halo, iya? Aku sudah bayar pengobatannya. Dokter bilang kondisimu masih buruk. Kalau nanti sudah sembuh, telepon keluargamu untuk menjemput ya. Ini hadiah dari ibuku waktu kecil. Sayangnya aku kehilangan gelang itu. Lalu aku beli lagi gelang yang sama. Ini berarti nasib kita sudah ditentukan. Iya, kebetulan sekali ya. Bos, target perusahaan kita naik 2% dari bulan lalu. Keuntungan bisa mencapai 1 triliun. Selanjutnya rencana perusahaan. Meeting dibubarkan. Hah? Bos besar kita, hari ini ada apa dengannya? Apa matahari terbit dari barat? Ayo pergi. Bos, malam ini ada acara makan-makan bisnis. Mobilnya sudah siap, batalkan itu. Tapi ini adalah bagian acara yang disiapkan kakekmu. Ini bukan ide yang bagus. Kakek mau aku bertemu dengan banyak konglomerat. Tapi mereka cuma pencitraan dan tukang pamer. Buat aku sakit mata. Batalkan itu. Baiklah. Dan istriku mau pulang lebih awal untuk makan malam bersama. Mulai sekarang, jangan atur acara makan malam yang gak berguna. Mengerti? Aku gak takut dengan CEO yang manja. Aku takut dengan CEO yang jatuh cinta. Gak bisa berkata-kata. Hani,
Aku pulang. Oh, kau pulang. Hari ini di mall aku lihat piyama ini. Kurasa cocok untukmu. Coba pakai dulu. Lihat apakah muat. Oke. Sayang, kamu yakin ini cocok untukku? Kamu yakin ini cocok untukku? Itu terlihat bagus. Ekspresimu terlalu kaku. Seperti kehilangan 800 juta di depan klien. Harus terlihat senang. Gimana menurutmu? Biar aku yang buka. Kakek, kenapa datang ke sini? Aku belum bertemu denganmu berbulan-bulan. Gayanya sedikit berubah. Bukan seperti itu. Gak usah dijelaskan. Kamu sudah menikah sekarang. Turuti istri. Menikah adalah hal yang penting dan kamu gak memberitahuku. Ale yang memberitahuku. Kamu... Enggak. Dasar cucu nakal. Kakek, aku gak bermaksud. Dia masih gak tahu identitasku. Pintar kamu. Menyembunyikan identitasmu untuk mengusir para penipu. Karena hari ini aku punya waktu, aku mau bertemu dengan menantuku. Ayo. Kakek, ini Hani. Halo kakek. Silakan duduk. Aku akan ambilkan air. Oke. Kakek, dia masih nggak tahu siapa aku. Jangan kelepasan ngomong ya. Santai. Waktu dulu, aku juga ngebohongin nenekmu dengan cara yang sama. Kakek, ini air minumnya. Terima kasih. Hani, apakah cucuku pernah berlaku buruk padamu? Tidak, dia sangat baik padaku. Dia dibesarkan dengan sangat ketat saat kecil. Nggak terlalu pandai berinteraksi dengan perempuan. Kamu harus lebih pengertian ya. Jadi, kapan kalian mau punya anak? Kakek, sudah larut. Gimana kalau kamu pulang sekarang? Aku akan aturkan mobilnya. Sudah terlalu malam. Aku akan menginap di sini. Tubuh tua ini nggak tahan diguncang-guncang. Kalau begitu, kakek tidur di kamarku. Aku tidur di sofa. Kalian berdua nggak tidur bersama. Kalian berdua nggak tidur bersama. Tentu saja kakek, kami tidur bersama. Aku sibuk dengan pekerjaan, banyak tekanan. Aku tidur tak nyenyak di malam hari. Dia takut menggangguku, jadi kadang kami tidur di kamar terpisah agar istirahat kami lebih baik. Iya kakek, kamu nggak tahu, Hani selalu gelisah saat tidur. Kami nggak bisa sama-sama memiliki mata panda kan? Hani, kamu sudah bersusah payah. Ini, ambil kartu ini. Mulai besok, minta cuti dari bosmu. Beristirahatlah dengan baik. Itu... Kakek, akulah bosnya. Jadi, di mana kau akan tidur? Aku pernah tidur di lantai di peternakan babi. Kamu punya selimut cadangan? Di lemari ada. Maaf ya, kakekku tiba-tiba datang. Aku nggak punya pilihan. Dia sudah tua, aku sangat mengerti. Aku merasa tak enak melihatmu tidur di lantai. Kakek, kenapa kamu bangun? Dasar anak kurang ajar. Aku mungkin tua, tapi aku nggak pikun. Kakek, kami sebentar lagi akan kakek, tidur. Kami akan segera tidur. Selamat malam. Selamat malam, Tidur kakek. nyenyak ya, Dadah. Aku akan berdiri di sini sampai kalian berdua tidur. Baru aku akan pergi. Aku nggak percaya kalau malam ini nggak dapat cicit. Sekarang bagaimana? Aku pikir, aku tahu. Aku tahu. Apa dia sudah pergi? Sepertinya dia sudah pergi. Ini hal yang biasa kita lihat di TV. Menipu anak umur 3 tahun. Percaya atau tidak, itu urusannya. Melakukannya atau tidak, itu urusan kita. Baiklah kalau begitu. Mungkin kita cuma perlu berpura-pura. Kalau kakek ketuk lagi bagaimana? Bisakah kita? Kenapa tidak? Kita kan sudah menikah secara sah. Jangan terlalu banyak gerak ya malam ini. Tidakkah kau berpikir ada cukup ruang di antara kita untuk 4 anjing tidur? Ayo tidur. Kita harus bangun pagi besok untuk menghadapi kakek.
Oh iya, setelah makan ini aku harus pulang. Kakek, aku akan siapkan mobil. Hani, aku mempercayakan cucuku padamu. Aku jadi tenang. Tenang saja, kakek. Kalau dia tak bersikap baik, aku akan ajari dengan benar. Bagus. Kakek, mobilnya sudah di bawah. Ayo pergi. Baiklah. Kakek, kalau kakek mau sering-sering datang ya. Tentu saja. James, jangan anggap enteng perkataan kakek. Sebelum aku mati, aku ingin melihat cicitku. Aku tahu, kakek. Hati-hati. James, kalau ku ingat dengan benar, nama CEO grup Falcon juga bernama itu. Jadi kau adalah... Sayang, kamu salah dengar. Aku Jimmy. Jimmy seperti hidup untuk hari ini. Halo? Bos, ada acara makan kantor malam ini. Yang ini benar-benar gak bisa dibatalin. Mengerti. Sayang, aku ada urusan di peternakan babi malam ini. Aku mungkin pulang terlambat. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Baiklah. Hani, bayar hutangmu. Pinjaman ayahmu sudah lama jatuh tempo. Kau salah orang. Daniel yang berhutang. Kenapa aku yang bayar? Hutang ayah dibayar oleh anaknya. Itu sudah seharusnya. Betul. Jadikan dia jaminan. Jadikan dia sebagai jaminan. Habiskan 1 malam bersamaku, aku hapuskan bunganya. Ibu brengsek di sampingmu sudah menjualku ke France. Apa? Liana, berani-beraninya kamu ada di dua pihak. Jangan dengarkan omongannya. Cepat, bawa dia pergi. Lepaskan. Lepaskan dia. Aduh. Kamu gak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tak ada hubungannya denganku. Ini semua idenya. Kamu gagalkan rencanaku. Tidakkah kamu tahu kakakku preman nomor 1 Sinada, Harimau Wandi? Dia istrinya James. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan James? Kalau kamu mengganggu istriku lagi, akan kupatahkan kakimu. Liana, kamu lihat saja. Hani, kamu membuat kami musuhan. Bagaimana ayah dan aku bisa bertahan? Salahmu sendiri. Dasar kurang ajar. Kau pikir karena sudah bersuami, kau bisa mengabaikanku? Kalau kau tak membayar, aku akan mencari Harry. Kau bilang tak pulang untuk makan malam, jadi aku tak siapkan apa-apa. Makanan yang enak di sana. Nggak peduli selesai apapun makanan di luar, nggak sebanding dengan masakan istriku. Hei, kau tak bisa bilang begitu. Suamiku sangat luar biasa. Suatu hari, dia akan menghadiri perjamuan grup Falcon. Perjamuan grup Falcon, apakah itu penting? Tentu saja. Di sana, kumpulkan semua orang paling terkemuka di Sinarda. Seorang temanku bekerja di grup Falcon. Katanya, wajah CEO James sangat tampan dan memiliki otot 8 perut. Mengapa orang selalu berlebihan? Sayang, aku pikir kau perlu mulai olahraga. Kenapa? Apa kamu juga menyukai James? Pria seperti dia memiliki terlalu banyak pengagum. Aku cuma khawatir kau singgung menagih hutang hari ini. Kalau kita bertemu lagi, kau mungkin dalam masalah. Apakah kau cemburu? Enggak. Temanku ambil foto James. Dia akan mengirimnya ke grup nanti. Aku ingin lihat siapa yang lebih tampan, dia atau suamiku. Foto? Iya. Kamu nggak percaya padaku? Dia punya otot perut. Aku ingin lihat apakah sesuai dengan namanya. Kamu sangat suka otot perut kan? Aku juga punya. Tidak. Aku tak lihat. Tidak. Aku tak lihat. Pakai bajumu sekarang juga. Aku akan ambil segelas air. Temanku itu bekerja di grup Falcon. Dia dapat 30 juta sebulan. Belum ditambah bonus akhir tahun. Aku sangat iri. Kamu sangat menyukai grup Falcon? Saat aku lulus, aku dapat tawaran dari grup Falcon. Tapi ada sesuatu dengan keluargaku. Jadi aku melewatkannya. Lalu, kalau kamu dapat kesempatan lagi, kamu mau pergi? Tentu, aku memimpikannya. Kalau begitu lakukanlah. Kamu lulusan terbaik di kelasmu. Dengan kualifikasimu, grup Falcon gak punya alasan untuk menolakmu. Tapi, aku masih punya toko milk tea. Cukup pekerjakan seseorang. Bayar mereka, grup Falcon memiliki tunjangan yang bagus. Dan kamu sangat berbakat.
Mengapa menyanyiakannya memukul lemon sampai tanganmu kram? Sayang, itu menyakitiku. Masuk akal juga. Tapi apakah kau pikir aku sungguh bisa? Aku sudah lupa banyak hal teknis. Jangan khawatir, suamimu ini lulusan Cenera, akan membimbingmu. Benarkah? Kalau gitu, aku akan mencobanya. Seseorang tanpa mimpi, cumalah ikan asin. Ayah. Itu kau? Itu kau? Sial sekali. Bertemu dengannya lagi. Kalian berdua saling kenal? Kami pernah bertemu sekali. Sebagai seseorang di HR, aku akan pastikan kami coba pekerjakan bakat yang nyata. Namamu Hani, kan? Silakan duduk. Katakan padaku, sebagai seseorang yang menjual teh susu, dari mana kau dapat keberanian kau lamar posisi penjualan pemasaran? Peran paling dasar di Departemen Pemasaran masih membutuhkan gelar pasca sarjana. Dengan pendidikanmu, kamu masih nggak memenuhi syarat. Tuan dan Nyonya, aku bisa bicara 6 bahasa. Di universitas, aku pimpin proyek independen dan mencapai hasil yang bagus. Setelah lulus, aku terima tawaran dari grup Falcon. Apa gunanya semua itu? Kau tidak memenuhi persyaratan keras. 6 bahasa? Punya sertifikat? Aku belajar sendiri. Aku bisa mengerti dan bicara. Tak ada sertifikat. Kalau begitu berhenti bicara dan pergi dari sini. Terima kasih semuanya. 2 hal. Pertama, dapatkan aku kendaraan yang sesuai dengan statusku. Nggak ada lagi yang menjemputku mulai sekarang. Kalau istriku melihat, berakhir sudah. Kedua, setelah Nyonya dipekerjakan, naikkan jabatannya dalam seminggu. Jadikan dia supervisor, gajinya 3 kali lipat. Bos, Nyonya memang berbakat, tapi kecepatan promosinya, bukankah itu terlalu cepat? Bukan bermaksud menyinggung, aku cuma khawatir akan ada orang yang bergosip. Kamu ada benarnya. Kalau begitu, naikkan jabatannya dalam sebulan. Itu masuk akal kan? Mengerti? Di wawancara hari ini, ada seseorang bernama Hani datang. Gimana dia? Menjual teh susu, pendidikan rendah, tidak punya pengalaman. Grup Falcon takkan pekerjakan sampah. Kamu menyebutnya sampah? Asisten ahli, itu kesalahan kami. Resume itu seharusnya tak lolos penyaringan awal. Kamu punya 3 menit. Temukan dia. Kalau enggak, kamu cepat cari dan pergi. Baik. Halo, Ibu Hani, selamat. Kau lulus wawancara. Apa? Aku lulus? Hari Senin langsung kerja. Senin langsung kerja? Terima kasih ya. Hore, aku lulus. Hani, gimana wawancaranya? Sayang, aku baru saja akan kirim pesan padamu. Aku dapat kerja. Sayang, kamu luar biasa. Suamiku yang terbaik. Kau membantuku revisi resumku. Sejak kita menikah, rasanya keberuntunganku berubah. Ayo belanja bahan makanannya dan pulang rayakan dengan makanan enak. Oke. Mobilnya sudah siap. Ayo. Baik. Ali, apa kamu gak takut mati? Apakah ini mobil keluarga kita? Benarkah? Hei, kau berani sekali. Kau sungguh parkir di tempat parkir khusus CEO di grup Falcon? Aku nggak tahu. Ayo, kita cepat pergi. Sayang, nggak apa-apa. Mobilku sangat jelek. Jelek dari mana? Mobil ini cukup keren kok. Kita bangun kehidupan bersama. Selama bisa jalan, tak apa. Setelah hutang lunas, kita akan menabung untuk hidup lebih baik. Setuju. Berhenti. Katakan padaku, katakan! Sudah hentikan. Dasar perempuan brengsek. Masih belum bayar 20 juta. Jiran, berhenti memukul kakakku. Dia istriku, apa urusanmu? Berani pukul aku lagi, kamu mati. Siapa kamu? Suami Hani. Jadi Hani menolak si mesum Franz untuk si pecundang ini. Ternyata dia mengendarai bajai. Jaga mulut busukmu itu. Kita sama-sama pria. Aku mengendarai mobil mewah, dia mengendarai bajai. Itulah perbedaannya.
Kalau kamu nggak punya kekuatan, diam saja. Coba saja kalau berani. Jiran ya? Di mana kamu bekerja? Grup Livena, nomor 2 di Sinarda setelah grup Falcon. Kudengar kamu peternak babi. Sebagai saudara iparmu, memohonlah padaku dan akan kuberi kamu pekerjaan satpam atau petugas kebersihan. Lebih baik dari peternak babi, kan? Halo, Direktur Calvin? Kamu dipecat. Apa? Dipecat? Kenapa? Tunggu, Direktur Calvin, biarkan aku menjelaskan. Halo? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Kenapa kamu masih berdiri seperti orang bodoh? Pulang! Sial sekali. Kakak, kenapa tak tinggal bersamaku? Agnes masih di rumah. Dia belum minum susu. Aku khawatir kalau terlalu lama di luar. Baiklah, tapi kalau jiran mengganggumu lagi, kau harus menelponku. Hati-hati ya. Kita juga harus pergi. Pakai sabuk pengaman. Sayang, baru saja jiran kehilangan pekerjaannya. Apakah itu ulahmu? Beritahu aku siapa kau sebenarnya. Kamu membuat seseorang dipecat dari grup Livena cuma dengan satu pesan? Aku cuma posting tentang jiran yang memukuli istrinya di depan umum. Orang-orang baik di internet nggak tahan melihatnya. Apa aku terlihat seperti anak 3 tahun bagimu? Hal seperti itu beredar di internet. Perusahaan biasanya tutup mata dan lindungi mereka. Aku cuma nggak ingin kamu khawatir. Sebenarnya, ingat Tuan Liso yang kamu temui? Dia eksekutif senior di grup Falcon. Dia suka daging babi dari peternakanku. Dia juga sangat adil. Jadi aku memberitahunya tentang itu. Kebetulan Livena akan menandatangani kontrak besar dengan grup Falcon. Pada saat kritis seperti ini, mereka nggak bisa ambil resiko. Jiran buat masalah. Jadi itu, Livena memberi Tuan Liso muka. Tepat sekali. Sekarang aku berhutang budi pada Tuan Liso. Aku harus mentraktirnya lebih banyak hidangan babi. Baiklah. Berapa kali aku harus bilang jangan parkir di sini? Orang lantai atas bisa melihat semuanya. Iya, bos. Nggak akan kulangi. Dan satu hal lagi. Peternak babi masuk ke orang terkaya ke 500. Aku memintamu mencari mobil yang sesuai dengan identitasku dan kamu memberiku bajai. Bos, aku yang salah. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Tak heran kalau Hani semakin berani belakangan ini. Dia tak mau menikah dengan Franz karena dia menjalin hubungan dengan pria kaya. Jadi apa kalau dia naik mobil mewah? Bisa jadi dia cuma jadi supir paruh waktunya. Kau itu tak tahu apa-apa. Aku mengikutinya selama seminggu. Setiap hari naik mobil mewah dari grup Falcon. Sudah pasti dia kaya. Setidaknya seorang eksekutif senior. Merah, kau tetap di sini kan? Iya, di luar terlalu sulit. Tak ada tempat senyaman rumah. Jadi, apakah Hani masih belum bercerai? Kalau enggak, Merah bisa menikah saja. Daniel, maksudmu apa? Kalau kau berani menikahkannya dengan Franz babi gemuk itu, aku bersumpah, aku akan mencincangmu. Aku cuma mengusulkan. Kenapa Hani harus cerai? Pria itu sangat kaya. Dia bisa memanfaatkannya. 60 juta, 600 juta juga tak masalah. Bu, apa yang barusan kau katakan? Suami Hani dari grup Falcon? Ya. Kau punya fotonya? Aku punya teman di grup Falcon. Aku ingin lihat seperti apa pria emas yang dia dapat. Dia yang egois, bermuka dua. Si penyihir kecil Hani sama seperti mendiang ibunya. Berpura-pura baik, taunya tidak. Dia mendapatkan suami emas, tapi tak memberitahu kita. Ya, kita juga nggak memberitahunya saat kami mengambil pinjaman untuk membeli rumah untuk Merah. Dasar bodoh tak berguna. Ibu. Ada apa? Apa yang kau temukan? Manusia atau hantu? Betapa takutnya. Apa kau yakin itu suami Hani? Dia ini pria terkaya di Sinarda. James dari grup Falcon. Hah? Nah, kau yakin itu dia? Aku yakin dia selalu di peringkat atas orang kaya muda di Forbes. Aku akan mengenalinya bahkan berubah jadi abu. Dia ini pria impianku. Aduh, jadi cek itu yang dia berikan benar-benar sah. Kita sudah berdosa. Lihat kamu. Ibu, apa kau yakin dia sungguh bersama Hani? Tidak salah lagi. Aku bahkan lihat sertifikat pernikahannya. Kenapa dia? Kenapa dia bisa menikahi James? Kalau aku memilikinya, dia tak bisa. Kalau aku tidak, dia juga tak bisa. Aduh, anak baik jangan marah. Ibu punya ide.
Tapi, kau harus bekerja sama. Dengarkan aku. Bagaimanapun, James masih saudara iparmu. Rencana apa lagi yang direncanakan penyihir ini? Sayang, jangan cemberut. Ini cuma makan malam keluarga. Kamu nggak pergi berperang, aku di sini bersamamu. Mereka bilang cuma makan malam penyambutan. Kau tak tahu bagaimana rasanya. Setiap liburan, aku dan kakakku, itu bukanlah makan malam. Itu adalah jebakan. Si Jalang dan Daniel tak pernah punya niat baik. Nggak apa-apa. Aku di sini karena kamu. Dan Merah, dia itu suka sekali buat masalah. Kalau mereka bawa pasukan, kita bawa tembok. Mari kita lihat monster macam apa dia hari ini. Hani sudah datang. Masuk. Jangan repot-repot. Berpura-pura begini. Di mana ayahku? Kalian duduk dulu. Aku masih memasak. Merah sudah lama tak pulang. Biarkan keluarga ini berkumpul. Langsung saja katakan. Kita ini tak dekat. Apa yang kau bicarakan, kakak? Kita bersaudara, bukan orang asing. Bagaimana bisa tak dekat? Apakah ini suamimu? Jangan menjijikan begitu. Katakan, kenapa ayah memanggilku? Ya, karena aku sudah lama tak pulang. Jadi ayah ingin kita berkumpul. Setelah aku bekerja keras di kota setelah lulus, aku baru menyadari betapa baiknya dirimu. Tak perlu mengingat itu. Kalau Musang bersikap baik padaku, aku jadi takut. Aduh kakak, itu semua masa lalu. Aku masih muda dan bodoh. Kau masih tak menyimpan dendam, kan? Kakak ipar, bantu aku bicara padanya. Katakan padanya untuk tak marah padaku. Tolong ya. Minta maaf pada kakakmu, kenapa melibatkanku? Kalau gitu, biarkan aku menuangkan teh. Selama ini aku memonopoli kamarmu, mengambil uang sakumu, merusak cinta pertamamu. Itu aku yang dulu. Sekarang aku tahu salah dan akan berubah. Di antara saudara, tak boleh dendam, kan? Kata-kata yang manis, tapi aku ingin lihat tindakan. Baiklah. Kalau gitu kakak ipar, tolong terima permintaan maaf ini untuknya. Kalau Hani bisa berdamai dengan keluarganya, itu hal yang baik. Kakak ipar, kau sangat tampan. Apa pekerjaanmu? Peternak babi? Tidak mungkin. Pria tampan itu peternak babi. Kak, kau percaya itu? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan. Kalau tidak, tutup mulutmu. Ayo makan dulu. Karena ayah tak di rumah, kami akan pergi sekarang. Kuharap kau serius dengan jawabanmu. Kalau kau sungguh berubah. Jadi, apa dia minum teh yang ada obatnya? Dia meminumnya, tapi dia pergi. Bu, Hani masih tak tahu identitas asli James. Harta sebanyak ini, dia tak bisa mengelolanya. Tak heran kau putriku. Begitu kau jadi Nyonya Falcon, aku akan ajari si kecil itu. Kita lihat apa dia masih berani di depanku. Jangan khawatir, Bu. Begitu aku jadi Nyonya Fu, ibu akan hidup dalam kemewahan. Aku akan membuat Hani mencuci kaki ibu setiap hari. Kau benar-benar putriku, sangat berbakti. Aku beritahu ya, ibu dan anak itu berencana jahat. Mulai sekarang, hindari mereka sepenuhnya. Kalau tidak, mereka akan menipumu habis-habisan. Serepot itu? James, Hah? apakah kau akan berbohong padaku suatu hari nanti? Tidak apa-apa. Kau tidak perlu menjawab. Kita cuma pasangan baru. Kita belum sampai tahap dibohongi atau berbohong. Kau kenapa? Sedikit pusing. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Sayang, aku merasa sangat panas. Biarkan aku membantumu berbaring ya. Pelan-pelan jalannya. Hati-hati. Sayang, aku sangat panas.
Bos, ini kontrak yang butuh persetujuan segera. Bos, kamu belakangan terlihat nggak baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Jadi aku punya teman yang telah menyembunyikan sesuatu dari istrinya. Sekarang dia ingin jujur. Gimana cara terbaiknya? Apa identitasmu hampir terbongkar? Jelas kamu semakin pintar. CEO yang tergila-gila cinta dengan kecerdasan emosional, no? Apa yang kamu gumamkan? Nggak ada. Oh, ini benar-benar tergantung pada seberapa besar istri itu peduli dengan kebohongannya. Gimanapun, cinta seperti merawat bunga, semuanya tentang kejujuran. Siapa ini? Halo kakak ipar, ini aku, Merah. Ada apa? Kakakku pingsan di rumah. Kau cepatlah datang menjemputnya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Siapkan mobil sekarang. Iya, Pak. Tak apa, Bu. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Dia pasti tak bisa hubungi Hani. Dia akan datang. Semua sudah siap. Ibu sudah siapkan untukmu. Cobalah hamil kali ini. Jadi, kau perlu mengamankan posisimu sebagai Nyonya Falcon. Tentu saja, Ibu. Ketika waktunya tepat, panggil Hani untuk datang ke rumah. Untuknya menyerah menjadi Nyonya Falcon sekali untuk selamanya. Anak haram itu, beraninya dia bermimpi menikahi orang terkaya di Sinarda. Aku memberimu dosis ganda. Tak mungkin dia menolaknya. Di mana Hani? Kakak ipar kau datang. Ayah dan kakak pergi ke rumah sakit. Mereka akan segera kembali. Lebih baik kamu mengatakan yang sebenarnya. Kita semua keluarga. Kenapa aku harus bohong padamu? Ayo duduk kakak ipar. Jangan cuma berdiri. Kakak, ini minumlah teh. Aku akan telepon ayah dan tanya kapan mereka kembali. Halo ibu, pertunjukannya akan dimulai. Ayah bilang mereka akan segera kembali. Kakak ipar, kau baik-baik saja. Kakak ipar. Hani, ponselmu terus berdering tuh. Aku tak akan angkat. Penyihir itu tak pernah menelpon kecuali ada masalah. Jawablah, bagaimana kalau keadaan ayahmu? Apa? Hani, jangan bersikap seperti itu padaku. Kau tahu di mana suamimu? Sejak kapan kau mengincar suamiku? Bahkan bukan cuma uangku, posisi Nyonya Falcon segera menjadi milik Merah kami. Kau itu memang terlahir untuk membawa sial. Apa yang kau bicarakan? Di mana suamiku? Dia ada di rumah kami. Dia sekarang bersama Merah. Dan segera semuanya akan beres. Apa kau gila? Halo, Hani. Sangat panas. Sangat panas. Hani, ada masalah apa? Aku akan ke rumah Daniel. Kamu bukan Hani. Berhentilah berpura-pura, kakak. Bukankah pria menyukai gadis sepertiku? Lepaskan aku. Apa sih yang dimiliki Hani hingga kau begitu setia padanya? Dia nggak sepertimu. James, Hani masih tak tahu kau CEO grup Falcon kan? Bukan urusanmu. Apa kau tahu apa yang paling dia benci? Dia takkan pernah memaafkanku karena berbohong padanya seperti ini. Jadi, cerai saja ya dan hidup denganku. Menikahlah denganku.
Kau sadar? Bagaimana kau bisa masuk? Aku pulang ke rumah. Apa perlu izinmu untuk itu? Rumah ini ditinggalkan ibuku untukku. Kau sungguh tak tahu malu ya? Mencoba rayu kakak iparmu sendiri. Kau bahkan sampai segitunya. Beraninya kau menyiramku. Kau ini apa? Beraninya menyentuh suamiku. Ayo pulang. Hani, biar aku jelaskan. Hani, kau mau kita tahu siapa dia sebenarnya? Kau mau kita tahu siapa dia sebenarnya? Lebih baik kau tak macam-macam denganku. Tidakkah kau penasaran siapa dia sebenarnya? Dia suamiku. Suamimu? Kalau gitu suamimu bukan orang sembarangan. Dia orang terkaya di Sinarda. Dia James Falcon. Kalau kau bicara lagi, akan kupotong lidahmu. Apa aku berbohong? Kalau gitu, tanyakan saja pada suamimu. Apapun yang terjadi pada kami akan bicarakan di belakang. Kau mengganggu pada siapa? Kau! Aku bisa jelaskan. Aku nggak bermaksud. Jadi, semua yang dia katakan benar. Kau telah berbohong padaku selama ini. Semua yang terjadi hari ini terlalu mendadak. Aku nggak bermaksud menipumu. Aku berencana memberitahumu hari ini. Apa kau tahu? Tipe orang seperti apa yang paling kubenci? Seseorang yang berbohong dengan rencana matang dari awal. Orang yang berbagi ranjang denganku. Aku tak tahu satupun kebenaran tentangnya. Jimmy. James, saat aku membuka pintu, aku melihat adikku sedang merangkul suamiku. Aku sudah menikah begitu lama. Dan nama aslimu harus ku ketahui dari orang lain. Sayang, dulu di sekolah nama penaku Jimmy. Artinya hargai masa kini. Semua teman dekatku memanggilku begitu. Tuan James, apa yang paling ku benci ialah dibohongi. Aku minta maaf. Kau tak perlu minta maaf. Mari tenangkan pikiran dulu. Kita cerai saja ya. Apa? Suamimu bukan peternak babi. Dia sebenarnya orang terkaya di Sinarda. Dia berbohong padaku. Pernikahan gila tak bisa diandalkan. Hani, aku belum pernah melihatmu seperti ini karena pria. Kurasa kau benar-benar menyukainya. Menyukai? Apa gunanya menyukai seseorang? Aku tak bisa memaafkan kebohongan. Dulu Daniel bohong padaku. Dan aku melewatkan kesempatan terakhir melihat ibuku. Daniel itu, merah itu, satu pria sampah, satu lagi wanita palsu. Aku muak dengan keduanya. Katakan, kapan kita menyerang? Kan ku siapkan karung. Itulah sahabatku. Tentu saja, kita kan saudara. Baiklah, malam ini kita minum sampai mabuk. Iya, sampai jatuh. Aku ke toilet dulu ya. Oke. Maaf ya, permisi. Hani, kenapa dia ada di sini? Kamu kenal dia? Kenal? Dia saudara iparku. Apa Tuan Sandi tertarik? Dia memang spesial, tapi hari ini bukan waktunya. Lain kali bawa dia supaya kita bisa senang-senang. Kalau Tuan Sandi suka, aku akan atur. Aduh, kau jawab dong. Tak ada dendam antara suami dan istri yang bertahan semalaman. Aku cuma ingin tidur tahu. Siapa? Kau di sini. Kalian berdua saja bicara ya. Aku mau istirahat. Di luar hujan tahu. Kau pergilah mandi air hangat. Jangan sampai masuk angin. Mari bicara. Perang dingin ini nggak membantu kita berdua. Kau mau bicarakan apa? Aku salah karena berbohong. Aku cuma nggak menemukan momen yang tepat untuk menjelaskan. Aku takut kalau tiba-tiba memberitahumu, kamu akan bereaksi seperti sekarang. Lalu kapan
Kapan kau akan memberitahuku? 5 tahun lagi? 10 tahun? Ini salahku karena berbohong. Kamu bisa memukul dan membentakku. Asal jangan pergi. James, ibuku dibohongi ayahku seumur hidupnya. Aku tak ingin lakukan kesalahan yang sama. Aku tahu kamu masih marah. Mari beri beberapa waktu. Untuk sementara kamu bisa di sini. Lagi pula, aku akan pergi dinas. Beberapa hari lagi, aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Tidak perlu tenang. Kita akhiri saja ya. Aku tak ingin apapun darimu. Besok aku akan kembali berkemas. Cuma itu saja. Haruskah seperti ini? Kita menikah terlalu terburu-buru. Kau mungkin tak terlalu menyukaiku juga. Mari berpisah dengan baik. Aku akan menunggu sampai kembali untuk pindah. Aku ingin menikahimu. Aku Jimmy. Seenak apapun makanan di luar, nggak seenak masakan istriku. Dengan dia di sini, tak ada yang bisa menggangguku. Ani, gimana hasil wawancaranya? Sayang, aku baru mau kirim pesan padamu. Aku dapat kerja. Sayang, kamu hebat. Kenapa kamu nggak memberikan ini tadi malam? Kamu baru di sini. Kalau nggak mau kerja, ya keluar. Kau menelponku jam 11 malam tadi. Materi-materi ini aku bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Berani membantah? Aku bilang tadi malam, jadi harus diberikan tadi malam. Kalau nggak sanggup masih banyak yang bisa. Perusahaan ini milik Falcon, bukan Herlambang. Kamu cuma staf junior. Apa kamu pikir sudah jadi Nyonya Falcon? Selamat siang, bos. Ada apa ini? Si baru ini diberi satu tugas dan dia gagal total. Bersikap seperti dia adalah pemilik tempat ini. Dia istriku. Kalau ada yang harus keluar, mungkin kamu. Kamu, enggak, aku. Cuma saja. Mana bisa aku ganggu kamu sama masalah sepele. Tolong, jangan hiraukan aku. Anggap saja aku orang bodoh. Dan jangan hiraukan aku. Supervisor Hani, tolong buatkan aku 3 salinan file ini. Taruh di mejaku nanti ya. Kamu gak punya tangan atau kaki? Kamu punya waktu buat ngobrol. Gak bisa kamu kerjain sendiri. Apa perlu aku kerjakan juga? Kalau aku kerjain semua kerjaanmu, mending kamu pergi dari sini. Supervisor, bukannya kau yang bilang? Bilang apa? Bukan apa-apa, bos. Kenapa cuma berdiri doang? Punya waktu luang. Mulai sekarang, lakukan pekerjaan departemenmu sendiri. Berhentilah memerintah pegawai baru. Kalau aku mendengarnya lagi, aku nggak akan segan-segan. Baik, bos. Pergi sana. Kakek sedang sakit. Dia dirawat di rumah sakit sekarang. Dia nggak tahu kalau kita sudah berpisah. Bisakah kamu menjenguknya bersamaku? Kau ya kau, kakek ya kakek. Beritahu aku nomor kamarnya. Kita nggak pergi sama-sama? Aku tak pantas naik mobil Pak James. Turunkan aku. Jangan bergerak. Kakimu terluka. Kamu mau jalan ke sana dengan satu kaki. Aku akan menggendongmu. Pegangan. Kita sudah sampai sekarang. Kau bisa turunkan aku. Oke. Kakek. Hani, Kakek, bagaimana kabarmu? Apa sudah lebih baik? kakek baik-baik saja. James anak itu buat kamu marah lagi. Kakek berjanji padamu, anak ini bukan tipe yang suka main-main. Aku tahu. Aku tak pernah meragukan James. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Anak itu, aku sendiri yang membesarkannya. Aku belum pernah melihat dia peduli terhadap wanita manapun seperti ini. Aku bisa bilang, dia benar-benar mencintaimu. Nak, ayo,
Minta maaflah dengan benar ke Hani. Sayang, mulai sekarang aku nggak akan menyembunyikan apapun darimu. Tolong percaya padaku. Kakek. Aku akan panggil dokter. Aku baik-baik saja. Kakek baik-baik saja. Aku cuma sudah tua. Waktuku nggak banyak. Aku berharap kalian berdua bisa hidup dengan baik. Sebelum aku menutup mata, aku ingin melihat anakmu. Kakek, jangan khawatir. Selama kakek fokus untuk sembuh, kita pasti akan hidup dengan baik. Benarkah? Benar. Bagus. Kalau begitu aku baik-baik saja. Kalian berdua bisa pergi. Aku mau istirahat. Kakek, Jangan panggil aku kakek. Kembalilah ketika kamu sudah berdamai dengan istrimu. bos, Nyonya, silakan kembali. Bapak butuh istirahat. Hubungi aku kalau terjadi sesuatu. Siap. Ayo. Keluarga ini akan berantakan tanpaku. Apa kakimu masih sakit? Kakiku sudah tak sakit. Baiklah, aku akan kembali. Aku ada kontrak yang harus kubahas. James, aku tak membutuhkanmu untuk buktikan diriku. Dia mirip seseorang. Agak mirip denganku ketika mulai usaha. Maaf terlambat, ada kendala di jalan. Kau? Kaget melihatku? Kaget? Sudah kubilang, rubah kecil, jangan pernah jatuh ke tanganku. Hari ini aku mewakili grup Falcon untuk menandatangani kontraknya. Sepertinya aku salah tempat, selamat tinggal. Kebetulan sekali. Aku mewakili grup Barata untuk menandatangani kontrak. Kau? James bajingan itu membuatku dipecat. Kalau Tuan Sandi gak mengajakku bergabung, aku pasti sudah kelaparan sekarang. Ayo, selesaikan ini hari ini. Kamu wangi. Lepaskan aku! Ayolah, bukannya kamu kesini buat tanda tangan kontrak? Ayo tanda tangani. Ini Pak Sandi dari grup Barata. Jadi, kamu istrinya James. Karena kau tahu itu, tunjukkan rasa hormat. Aku sudah bermain dengan banyak wanita, bahkan dengan yang sudah menikah di kantor. Tapi nggak pernah mencoba dengan wanitanya James. Bajingan! Jaga mulutmu. Pak Sandi bukan seorang yang bisa kamu hina. Dengan kekuasaannya, bahkan James gak bisa menyelamatkanmu. Menghinaku? Aku suka itu. Semakin liar sang wanita, semakin aku menyukainya. Jangan khawatir, bro. Aku akan menyisakannya untukmu. Yang terbaik di dunia ini adalah betis dari adik ipar dan istri dari saudara sendiri. Apa Sandi? Jangan-jangan. Aku akan berjaga saja. Sampah nggak berguna. Aku peringatkan padamu, menjauh dariku. Menjauh? Gimana caranya? Lepaskan aku! Lari? Kamu pikir kamu mau kemana? Lepaskan aku! Jalan, aku tahu kamu menyukainya. Pak Sandi, kejar dia! James! Pergi! Bawa dia ke sini. James, aku peringatkan kamu. Aku penerus grup Barata. Macam-macam denganku, habislah kalian. James, istrimu memukulku seperti ini, dan kalian masih berani menyentuhku?
Apa yang akan kamu lakukan? Dua tangan. Jangan, ini salahku. Aku nggak akan melakukan apapun ke dia. Biarkan aku pergi, dan kita akan impas. Jangan lakukan. Jangan melihatnya. James, tunggu saja. Kamu akan membayarnya. Apa ini sakit? Iya. Berkas proyeknya akan ditandatangani dengan orang yang bertanggung jawab. Akan kucari dalangnya dan takkan kulepaskan. Kamu sebaiknya mulai berhati-hati. Untung saja aku tiba di waktu yang tepat. Kalau tidak... Pergilah ke departemen pemasaran untuk minta cuti untuk nyonya. Dia sakit? Enggak, cuma kelelahan. Biarkan dia istirahat. Dia berlebihan tadi malam. Aku pergi sekarang. Sayang, kamu gak kangen aku. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Kamu gak bisa sedikit dewasa? Bos, nyonya baru saja dijemput polisi. Apa? Bu, aku lihat sendiri perempuan jalang itu Henny Herlambang Tak ada ditangkap. seorang pun di kota Sinarda yang berani menyentuh anakku. Sayang, kau merasa lebih baik? Nggak cukup. Ini baru awalnya. Aku ingin James bertekuk lutut dan memohon padaku. Mata dibalas mata. Baiklah, akan kuurus semuanya untukmu. Baiklah Pak James, ada urusan apa datang ke sini? Pak James, apa artinya semua ini? 3 menit. Kamu pergilah sendiri dan bebaskan istriku. James, kau pikir siapa kau? Aku bahkan belum membalaskan perbuatanmu ke putraku. Dia harusnya berterima kasih pada istriku. Kalau enggak, dengan amarahku dia sudah mengambang di sungai Amazon. Daripada kau buang-buang waktu di sini, lebih baik kau cari tahu untuk bebaskan istrimu. Jadi kamu mengakuinya? Kamu dibalik semua ini? Kau, istrimu menyerang seseorang, dan sekarang kau merasa so benar? 2 menit. Kesabaranku setipis tisu. Apa? Kau pikir kau bisa mengancamku? Aku memberimu 2 menit juga. Berlutut dan minta maaf pada anakku. Mungkin aku akan batalkan tuntutannya dan membebaskannya. Menyedihkan. Aku memukulnya. Kamu membalasnya ke istriku. 1 menit. Jangan sebodoh putramu. Apa maksudmu? Laksanakan. Apa yang kau lakukan, beradal kecil? Saat aku menaklukkan dunia, kau masih pakai popok. Ingin mengancamku? Kau bahkan tak pantas. Kabar buruk, 4 keluarga besar di kota Sinarda baru saja mengumumkan mereka nggak akan pernah bekerja sama dengan grup Barata lagi. Mereka menarik kembali miliaran investasi mereka. Aset perusahaan dibekukan. Tadi kau bilang apa? Sayang, perusahaan akan bangkrut. Bawa anak kita dan paspor kalian. Aku menunggu di bandara. Sayang, Ibu, ada apa? tunggu Pak James. Apa? Apakah saya berhak berbicara denganmu? Bos, maafkan kami kali ini. Maafkan Barata sekali ini saja. Saya sendiri akan pergi untuk bebaskan istrimu sekarang. Aku udah kasih kesempatan, tapi nggak kamu gunakan. Pak James, ini salahku. Saya terlalu sombong. Ini takkan terjadi lagi. Nita Birowo, saat kamu dan Pak Birowo sedang membangun kerajaan, aku memang masih muda. Memang aku memanggilmu Bibi. Sayangnya, putramu nggak berguna. Apakah Barata bertahan atau enggak? Itu bukan lagi urusanku. Semua itu terserah istriku. Ada apa denganmu, Ibu? Aku tahu persis cara menjatuhkan James. Siapkan mobil. Kau ikut denganku. Kenapa? Untuk minta maaf pada Hani Ibu, Herlambang. kamu sudah gila. Kau diam. Barata baru saja kehilangan miliaran kalau Hani Herlambang tak memaafkanku. Keluarga Birowo dan Barata akan tamat.
Ayo pergi, ayo. Ibu, apa katamu? Kamu ingin aku minta maaf pada wanita itu? Itu nggak akan pernah terjadi. Kamu menamparku, kamu nggak pernah menamparku waktu aku kecil. Sekarang kamu melakukannya untuk wanita itu. Wanita itu adalah istri James. Katakan satu kata buruk lagi, aku akan menghajarmu. Hani Herlambang. Baiklah, melihat kalian semua seperti ini, aku sudah tak marah. Dan kau, pergi sana. Kamu leluhurku. Au! Ibu. Maaf Nona Hani, putraku masih kekanak-kanakan dan sudah melakukan hal yang sangat buruk padamu. Kuharap kau bisa memaafkannya. Sekarang sudah dewasa kan? Lebih dari 18 tahun, anak manja adalah kesalahan orang tuanya. Aku tak akan kaget kalau nanti dia kehilangan nyawanya. Ini semua kesalahan putraku. Selama kau mau maafkan kami akan lakukan apapun. Aku minta maaf. Maafkan aku. Kalau kau belum memaafkan kami, aku akan berlutut sekarang. Baiklah, sudah cukup. Berdirilah. Jadi kau memaafkan kami? Aku bersumpah, kamu bahkan belum dipenjara sehari dan ibuku sudah datang memohon. Nona Hani, kau sangat bermurah hati. Ini ada sedikit hadiah sebagai permintaan maaf. Tolong diterima. Ibu. Nyonya Birawo, aku tak akan terima uangnya. Mendidik seorang anak itu lebih penting. Sekarang dia sudah belajar dari kesalahan. Mulai hari ini, jauhi kota Sinarda. Kalau suamiku melihatnya, dia akan menghajarnya. Kamu. Baiklah, aku mengerti. Ayo. Nyonya baik sekali. Dia memaafkan mereka begitu saja. Barata menerima pukulan telak. Dengan keluarga biru meninggalkan kota Sinarda, akan sulit untuk kembali lagi. Kenapa misteri sekali? Kita mau ketemu siapa sih? Kamu akan tahu setelah kita di sana. Ibu, ayah, biar ku perkenalkan. Ini istriku, Hani Herlambang. Silakan duduk. Kau tak bilang kalau kita akan bertemu orang tuamu. Paman dan Bibi, aku tak tahu kalau James mengajakku ke sini. Aku tak bawa hadiah, maafkan aku ya. Kita sudah menikah. Panggil mereka ayah dan ibu. Ayah? Ayo kita pesan dulu. Pelayan? Aku mau ini, dan yang ini. Tidak dengan mereka berdua, bawa yang lainnya. Baik, tunggu sebentar ya. Aku pesan hidangan kesukaanmu dan James. Pelayan, kasih menunya ke istriku. Tidak perlu, terima kasih. Hani Herlambang ya? Kamu dari kota Sinarda? Iya. Aku tidak ingat kalau ada keluarga terkemuka yang lain di kota Sinarda. Ibu, ayah, Hani bukanlah seorang pewaris kaya raya. Dia wanita yang aku cintai. Ayo dimakan. Ayo cepat dimakan. Nona Hani, apa kau tak suka dengan makanan restoran ini? Atau apakah aku yang salah memesan? Tidak, Bibi. Dia alergi makanan laut. Dia nggak bisa memakan. Kapan keluarga Falcon mengajarimu untuk memotong pembicaraan? Ibu, ayah, kita masih ada urusan. Kalian berdua saja nikmati. Ayo. James, kau! Enakkah? Semua yang dibuat istriku pasti enak. Sebenarnya, kau tak perlu membela aku. Aku bisa lihat kalau orang tuamu itu tak menyukaiku. Kamu istriku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Melindungi keluarga kecil kita. Makanya ayo kita hidup dengan baik bersama-sama. Tak apa. Kalau ada hal yang tak ingin kau katakan, aku mengerti. Orang tuaku pergi ke luar negeri saat aku masih kecil. Aku lebih dekat dengan kakek. Orang tuaku lebih memilih kakakku. Kau punya kakak? Kenapa kau tak pernah bilang? Dia sudah meninggal saat usia 17 tahun. Kecelakaan mobil, dia meninggal karena menyelamatkanku. Jadi, kasih sayang mereka padaku merupakan hal yang harus aku tukar. Sayang. Aku harus menikahi pasangan yang menurut mereka tepat. Sayang, terima kasih.
Terima kasih untuk apa? Kau itu suamiku. Selamat tidur, sayang. Halo, siapa ini? Nona Hani, ini aku, ibunya James, Maria. Bibi, apa ada masalah? Besok ada waktu luang, datanglah ke rumah untuk makan malam. Baiklah. Bagus, aku akan kirimkan alamatnya. Bibi, aku tadi mampir ke mall untuk membelikan ini. Aku harap Bibi suka. Masuklah. Duduk. Nona Hani, aku mengundangmu untuk bicarakan soal kau dan James. Silakan saja, Bibi. Aku akan terus terang saja, pernikahanmu dan James tidak pantas. Maksud Bibi? Nona Hani, kau wanita yang pintar. Aku dan suamiku tak akan pernah mengakui pernikahan kalian. Lagi pula, keluarga Falcon bukanlah keluarga biasa. Tentu saja, ini merupakan kesalahan kakeknya James. Orang tua itu terlalu terburu-buru dan mengatur kencan buta untuk James. Dia memilihmu itu cuma sebagai pelengkap. Tolong bicara yang jelas. Kartu ini isinya 20 miliar. Besok, pergi ke pengadilan agama untuk bercerai. Kalau aku menceraikan James, 20 miliar ini untukku. Ini kompensasi dari keluarga Falcon. Lagi pula, dengan uang itu, kau bisa hidup mewah seumur hidupmu. Maaf, aku tak akan mengambil uangnya, dan aku tak akan menceraikannya. Sudah kuduga, Nona Hani wanita berbisnis selalu perhitungan. Aku tak secerdik kalian dalam berbisnis. Ketika aku menikahi putramu, aku bahkan tak tahu kalau namanya James. Aku tak pernah meminta apapun darinya. Aku menghormatimu karena kau adalah ibunya, bukan karena aku ingin jadi Nyonya Falcon. Akan kupastikan dia menceraikanmu, dan kau tak akan mendapat apapun. Kau tak perlu mengancamku bersama James kalau dia sungguh mendengarmu. Hari ini, kau tak akan bisa memanggilku ke sini sendirian. Kau! Sayang? Sayang? Kau sudah kembali? Akan kubuatkan makan malam. Ada apa? Ada yang kamu pikirkan? James, kalau keluargamu tak menyetujui hubungan kita, apa kau akan menceraikanku? Kamu keluargaku juga kan? Selama kamu gak setuju, aku gak akan pergi. Kenapa tiba-tiba tanya ini? Tidak apa-apa. Aku cuma memikirkannya. Apa karena ibuku menemuimu? Tidak. Kau tak usah pikirkan. Aku cuma ingat dan ingin tanyakan. Sana mandi, aku mau masak. Kamu pikir aku gak mengenalmu dan ibuku? Sebenarnya, aku mengerti. Keluarga Falcon merupakan keluarga yang kuat. Jangan khawatir, aku akan mengatasinya. Makan dulu! Aduh nak, apa yang kau lakukan? Akan kuambilkan handuk ya. Lihat dirimu, penampilan macam apa itu? Ma, kamu menemui Hani? Aku yang menyuruhnya. Dia merupakan menantu dari keluarga Falcon. Apa salahnya kalau dia mengobrol dengan ibu mertuanya? Mulai sekarang jauhi dia. Aku gak mau siapapun mengganggu hidup kami. Aduh. Tahu nggak kamu bicara apa? Iya. Aku mengatakannya dengan jelas. Apa kalian mengerti? Pulang dan siapkan berkas perceraian. Menikahlah dengan putri Paman Bobby. Aku membesarkanmu untuk mewarisi bisnis keluarga dengan semua kekayaannya, bukan buat menikahi wanita kayak dia. Yang ayahmu bilang benar. Kalau kau menceraikan Hani, kesepakatannya masih berlaku. Ini lebih baik untuk semuanya. Kesepakatan apa? 20 miliar. Kalau dia setuju untuk bercerai. Ibu, kamu mengecewakanku. Ada dua pilihan, bercerai atau dicoret dari keluarga Falcon. Aku pilih yang kedua. Anak atau terima kasih. Dalam 3 hari, bawakan surat cerainya padaku. Blokir kartunya. Blokir kartunya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan.
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Kau dari mana? Aku telepon tadi angkat. Kau tahu seberapa khawatirnya aku? You keep calling me a psycho. Got it in my head, careful what you say. Think you might be right though. Ayo, makan dulu. A psycho. You keep calling me a psycho. Thought that I was scared, but I can't pretend. Kau sungguh meninggalkan keluarga Falcon. Apakah sepadan? Sepadan. Tak apa, aku mendukungmu. Aku sudah menghitungnya. Akhir bulan nanti, aku bisa melunasi semua hutang kita. Jessica bahkan memberitahuku soal pekerjaan sampingan. Itu ada di waktu malam, jadi tak mengganggu. Lalu... Lagi bersemangat. Ayo lanjutkan. Apa sudah siap? Pak James, ini hari pertama menjadi mandiri dan buka toko. Wah, tampannya. Hai tampan. Wah. Andri dong. Ganteng banget sih. Aku nggak bohong kan? Aku dengar dia CEO dari grup Falcon. Selama dia tampan, aku tak peduli. Aku pengen itu ya. Iya, aku mau itu juga ya. Pilih manapun yang kalian suka. Aku mau satu juga ya. Aku yang itu. Ini minumlah. Sayang, boleh tanya tidak? Malam ini boleh istirahat dulu ya. Wah, dan bahkan aku tak perlu bayar untuk mendengarkan hal ini. Tentu saja. Baiklah, terima kasih ya. Aku akan menagihnya besok malam 2 kali. Aduh, kalian bisa tidak bermesra-mesraan? Aku kenyang mendengarnya. Baiklah, aku akan buang sampah ya. Aku akan membantumu. Jaga toko ya. Bos, Hani diculik. Itu suaminya Harry. Hani! Hani! James, sebaiknya kamu diam saja. Kalau kamu melawan lagi, istrimu akan terluka. Lepaskan dia! Aku akan melepaskannya. Tapi sebaiknya kamu pikirkan baik-baik gimana cara membuat diriku senang. Berlututlah. Ya, seperti itu. Tetaplah berlutut. Akulah orang yang kalian benci. Lepaskan dia. Kamu pikir aku melupakanmu? Hah? Kamu buat keluargaku bangkrut. Ibuku menangis terus. Kalian semua pantas mati. James, sekarang lihat dirimu. Kenapa kamu mendorongku? Oh, aku gak bermaksud. Dia gak mati kan? Jangan lari. Kamu memaksaku melakukannya. Jangan coba-coba kabur. James. Nyonya, Pak James ada di ICU. Dia masih kritis. Dia belum bisa dikunjungi. Aku akan tunggu di depan pintu. Aku akan bersamanya. Apa lukanya parah? Ini semua salahku. Nyonya, tolong duduklah. Ini bukan salahmu.
Tekanan grup Falcon dan grup Barata menyebabkan keluarga Biruo benar-benar hancur. Sandy menyimpan dendam dan ingin membalas. Kalau bukan karena aku, James tidak akan jadi sasaran. Ini semua salahku. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, putraku takkan sebodoh ini menekan Barata saat ini. Dan dia takkan jadi target Sandy. Kau bawa sial untuknya. Kaulah yang menyebabkan semua ini. Sebelumnya, aku cuma tak menyukai latar belakangmu. Sekarang, aku sungguh tak mau menerimamu. Jauhi dia, atau aku tak akan segan-segan. Tanda tangani ini. Baiklah, aku akan tanda tangan. Aku akan transfer uangnya ke rekeningmu. Aku tak mau uangnya. Bisakah aku melihatnya sekali lagi? Kau jangan berharap mulai hari ini. Kau adalah orang asing. Kalau coba dekati putraku lagi, kupastikan seluruh keluargamu takkan bertahan di kota Sinarda. James, maafkan aku. Yang dikatakan ibumu benar. Aku tak bisa membiarkanmu terluka lagi karena aku. Kau lebih baik hidup tanpaku. Terima kasih Jessica. Kalau kau tak telepon polisi, aku dan James. Hei, aku yang seharusnya minta maaf. Aku melihatmu diculik, tapi tak bisa berbuat apapun. Ayo kita pergi. Kau sungguh bisa melupakannya. Sebenarnya James masih di ICU. Aku bahkan tak berani untuk temui orang tuanya. Baiklah, aku hargai keputusanmu. Ayo. Ayo. James, kau bangun. Ibu, di mana Hani? Kau masih memikirkannya? Saat dia melihatmu pingsan, dia terima uangnya dan tanda tangani surat cerai dan pergi tinggalkan kota Sinarda. Dia nggak akan melakukannya. Kamu bohong. Aduh. Kau sudah lihat dan masih berpikir wanita itu sepadan dengan tinggalkan keluarga Falcon? Pikirkan itu baik-baik. Ayahmu sudah mempersiapkan pernikahanmu. Kita bersatu dengan keluarga Bobby. Perhatikan kata-katamu. Kau tahu harus lakukan apa? Apa dia berkata jujur? Cepatlah, aku tak bisa menahannya lagi. Dia ada di sini. Kau telepon siapa? Misterius sekali. Kau punya pacar? Cuma teman lama. Hani, kau dan James. Kau mau minum apa? Aku traktir ya. Hani, apapun itu katakan padaku. Aku merasa kau menghindariku terus. Olong latte ya. Iya, tanpa gula. Iya, tanpa gula. Hani, apapun itu katakan dengan jelas. Bahkan kalau kita berbeda jalan, setidaknya beritahu aku. Baiklah, aku akan tinggalkan kalian. Aku duluan. Semoga beruntung. Apa kamu berencana menghindariku selamanya? Kita tak ada hubungan lagi. Tak perlu bertemu lagi. Kita bahkan belum bercerai. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Kau harus bergegas. Aku cuma ingin tahu kenapa. Kenapa? Tentu saja untuk uang. Aku sudah memikirkannya. Hani, kamu bukan orang seperti itu. Memang seperti apa aku ini? 20 miliar. Kau tahu itu berarti apa untukku? Itu berarti aku takkan pernah naik bus atau kereta lagi. Aku tak sepertimu, Pak James. Kamu pikir aku bodoh? Kalau kamu benar-benar mengambil uangnya, apa kamu masih meracik teh di sini? Kau, jangan meremehkan orang yang bekerja. Memang kenapa kalau aku racik teh? Suatu hari aku akan bertemu denganmu di daftar orang terkaya. Sifat keras kepalamu, seperti diriku yang dulu. Halo? Apa? Aku ke sana. Mau kemana kita? Aku bahkan belum tutup toko. Jessica akan kembali. Hani, Kakek, ada apa? aku sudah tua. Mungkin sudah gak punya banyak waktu. Cuma ingin melihatmu. Bicaralah sedikit. Masih belum ada ginjal yang cocok.
Kita masih menunggu donor yang sesuai. Bapak sudah sangat tua. Dia nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Ginjal? Sebenarnya kakek kenapa? Dokter, apa kondisi Bapak Falcon sungguh serius? Kamu anggota keluarga kan? Ayo tes kecocokan. Oke. Aku dan James sudah tak ada apa-apa lagi. Apalagi yang kalian inginkan? Nona Hani, soal yang terjadi sebelumnya, istriku terlalu kasar padamu. Tolong jangan diambil hati ya. Iya, ini salahku. Cepat katakan, apa terjadi sesuatu pada James? Enggak, ini kakeknya James. Kakek kenapa? Pagi ini, dokter menelpon kami. Ginjal yang cocok sudah ditemukan. Baguslah. Tapi apa? Yang cocok untuknya adalah ginjal milikmu. Maksudnya, kau ingin aku donorkan ginjalku? Nona Hani, selama kamu bersedia menyelamatkan orang tuaku, berapapun harganya, kami gak akan menawarnya. Kapan kalian paham? Tak semua di dunia ini bisa diukur dengan uang. Apa yang kamu butuhkan? Keluarga Falcon akan berusaha sebaik mungkin mewujudkannya. Aku menghormatimu sebagai ayahnya James, tapi dengan pola pikirmu semua bisa dibeli dengan uang, itu membuatku muak. Maaf, aku mengaku salah. Aku bersedia. Kakek sudah sangat baik padaku sejak ibuku tiada. Nona Hani, terima kasih. Pak Falcon, tolong, berdirilah. Hani, kau yakin dengan hal ini? Kau tak terima apapun. Kau beri ginjalmu cuma-cuma. Kau tak ada hubungannya lagi dengan mereka. Kenapa sejauh ini? Tak apa, aku tak lakukan ini untuk keluarga Falcon. Kakek benar-benar baik padaku. Hani Herlambang, kita mulai evaluasi praoperasinya. Baik. Hani, dokter. Hei, berbaring dan istirahatlah. Kesehatanmu menurun dan kamu masih mengkhawatirkan orang lain. Bagaimana dengan kakek? Dia baik-baik saja. Itu kesalahan diagnosa. Dia sudah tua, ginjalnya bermasalah. Tapi belum membutuhkan transplantasi. Dokter gadungan itu sudah dipecat. Baguslah. Kesepakatan perceraian itu, ibuku memaksamu untuk tanda tangan kan? Tidak, aku tak tanda tangan dengan sukarela. Kenapa? Yang dikatakan ibumu benar. Kalau kau bersamaku, cuma membuatmu sial. Tapi, karena kau, keberuntunganku menjadi lebih baik. Kalau kamu... Hani, aku salah sebelumnya. Aku mau minta maaf sekarang. Dalam bisnis, kita seringkali lihat dari sudut transaksional. Maafkan aku. Setelah alami semua ini bersama kakek, akhirnya aku mengerti. Ibu, Kau sudah dewasa. Aku tak bisa atur hidupmu selamanya. Bibi. Kau masih memanggilku Bibi? Bu, istirahat saja. Setelah kau pulih, keluarga Falcon akan adakan pernikahan. Sudah berakhir. Hani, ada apa? Kau akan menjadi ibu tunggal. hah? Hani, kita punya bayi. Ayo, kita pergi. Hani, kamu akan jadi seorang ibu. Kamu meninggalkan semua ini saat kamu pergi. Ini adalah jimat keberuntunganku. Apa maksudmu? Setelah kamu sembuh, aku akan ceritakan semuanya soal aku dan gelang ini.